Ya, saudara, di tengah pandemi COVID-19 saat ini tentu menjaga kesehatan dan juga daya tahan tubuh adalah salah satu kewajiban yang harus diterapkan oleh masyarakat. Namun, di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak boleh abai dengan beberapa isu atau kasus-kasus yang lain. Beberapa waktu lalu kita sempat menyaksikan di media massa, di media sosial, di televisi bahwa ada selebgram asal Jakarta yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Denpasar. Dan itu membuktikan bahwa meskipun pandemi COVID-19 saat ini, ternyata kasus penyalahgunaan narkoba juga masih tinggi di Provinsi Bali. Terlebih lagi Provinsi Bali memang daerah pariwisata ya, jadi memang itu adalah salah satu tantangan untuk masyarakat di Provinsi Bali. Kabupaten Badung, salah satu kabupaten yang menjadi pusat pariwisata. Kita akan tanya langsung kepada Kepala BNN Kabupaten Badung, ada Bapak Nyoman Subudi, terkait dengan bagaimana kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Badung itu sendiri. Kita akan sapa beliau. Om Swastiastu, Pak Kepala, kabar baik? Kabar baik. Sehat? Sehat, sadar, ya kan, produktif, bahagia. Sadar, produktif, dan bahagia, harus selalu seperti itu ya. Oke, Kabupaten Badung saat ini kemarin kasus COVID juga masih tinggi ya Pak Kepala. Kemudian kasus penyalahgunaan narkoba juga saya rasa ada beberapa masih yang harus diperhatikan. Sampai saat ini gimana? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Kepala terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Badung sendiri seperti apa? Baik, terima kasih Bu Nitya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa kami BNN Kabupaten Badung senantiasa selalu untuk melibatkan semua stakeholder, komponen masyarakat, termasuk juga instansi pemerintah di dalam upaya memerangi dan mencegah peredaran gelap narkoba di lingkungan atau di wilayah Kabupaten Badung. Bahkan sebagai terobosan yang utama sesuai dengan perintah Pak Kepala BNN RI sekarang ini lagi kita mendengungkan untuk desa bersinar. Bersinar ini bersih narkoba. Oleh karenanya kita sudah memulai kemarin melalui audiensi dan pertemuan dengan Kepala Dinas BPMD Badung, kemudian Kepala Dinas Pariwisata untuk membangun wisata bersinar dan juga termasuk desa bersinar. Nantinya akan kita edukasi, kita berharap bahwa semua masyarakat, lapisan masyarakat untuk ikut serta di dalam rangka melakukan pencegahan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Memang dalam masa pandemi ini juga adalah sekaligus merupakan tantangan bagi kami bahwa tingkat stressing dari generasi kita yang kemarin sudah sibuk dengan pekerjaannya di hotel, kemudian mereka tiba-tiba diistirahatkan, ini juga menjadi fenomena juga. Kenapa dia akhirnya mengambil langkah yang seperti itu. Oleh karenanya dalam rangka pencegahan bahaya narkoba, kita sudah melakukan semacam KIE ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, ini yang kita lakukan, kemudian penguatan tentang lembaga-lembaga rehabilitasi, kemudian penguatan di komponen masyarakat dengan membentuk intervensi berbasis masyarakat, termasuk juga kita miliki agen-agen pemulihan ya, yang tujuannya untuk memberikan komunikasi, informasi, edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Di masa pandemi COVID-19 ini kan keterbatasan ya untuk bertemu dengan banyak masyarakat, begitu ya Pak Kepala. Nah, itu gimana tantangannya selama pandemi ini? Apakah program itu tetap bisa berjalan atau ada inovasi baru Pak selama pandemi? Oke, terima kasih. Jadi program-program yang baru selama masa pandemi dengan tetap menjalankan prokes ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, kita lebih sering untuk menggunakan program KIE itu dengan virtual ya, dengan virtual, kemudian dengan itu meeting, Webex dan lain sebagainya, dengan mengambil audien di baik tingkat pelajar termasuk juga masyarakat ya. Termasuk juga kita dalam hal melayani masyarakat misalkan mencari SKHPN, surat keterangan hasil pemeriksaan narkotik. Ya, ini juga tetap kita mempedomani daripada program prokes ini, 3M ini. Ya, kita lakukan di luar dengan pertama dia ukur suhu tubuh, kemudian kita siapkan juga untuk tempat cuci tangan ya. Jadi mereka ini sudah kita atur untuk kita lakukan di lingkungan BNN Kabupaten Badung. Baik, berarti memang partisipasi masyarakat juga dilibatkan penuh di sini ya, tentu ya Pak Kepala. Kalau kita melihat lagi nih kasus
penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Badung. 2020 seperti apa? Apakah tinggi, Pak Baik, Kepala? terima kasih. Jadi yang untuk tahun 2020 kemarin, kami dari BNN Kabupaten Badung itu sebenarnya ditargetkan untuk mengungkap kasus itu hanya 2. Tetapi kita mampu kembangkan menjadi 4 kasus dengan barang bukti terbanyak adalah ganja. Ya, ganja yang kita ungkap kemarin sekitar 6 kg ganja yang kita tangkap di sekitaran daerah Prerenan. Nah, ini juga daerah wisata, ya. Pelakunya juga pelaku wisata. Ini kita mendorong dari beberapa lembaga desa adat untuk yang utama Prarem atau HWG itu betul-betul di Kabupaten Badung ini kita dorong agar itu bisa menerapkan sanksi sosial bukan hanya bukan kepada pelakunya, tetapi kepada keluarganya, ya, ikut bertanggung jawab. Kenapa bisa ada? Kemudian yang kedua, barang bukti berupa sabu, ya, berupa sabu. Jadi kita dapatkan beberapa gram, ya, itu sudah P21 yang bersangkutan sudah resmi ditahan di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, dalam upaya mencegah demand juga masuk ke wilayah Kabupaten Badung, karena modus operandi yang saat ini lagi ngetren itu adalah modus operandi dengan melalui jasa paket barang, ya. Kita juga sudah mengadakan komunikasi kepada para pemilik pengusaha jasa paket barang agar kiranya ada barang-barang yang mencurigakan mereka segera menghubungi kita. Terobosan yang kita lakukan adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Badung dengan menyebarkan aplikasi berupa QR Code yang kita tempelkan di semua desa, ya, semua desa dan kelurahan. Jadi ada 4 layanan yang kita siapkan. Itu yang pertama itu adalah tentang laporan pengaduan. Jadi bagi masyarakat yang mengetahui, mendengar dan sebagainya tidak perlu datang ke BNN. Cukup dengan handphone di-scan QR code-nya sudah bisa untuk mengakses itu. Yang kedua adalah permohonan sosialisasi narasumber narkoba. Yang ketiga adalah permohonan tes urin. Nah, yang terakhir adalah permohonan SKHPN. Ini semua di kantor desa, di pelayanannya sudah tertempel di situ. Sehingga banyak sekali kemarin ada masukan-masukan dan informasi dari masyarakat untuk langkah-langkah ke depan BNN yang terbaik. Wah, luar biasa, berarti memang sudah sangat dibuat praktis begitu ya, tergantung sekarang masyarakatnya seperti apa begitu ya. Kemudian kalau untuk tadi sudah ada program Desa Bersinar ya, kemudian tadi yang QR Code juga. Nah, kalau program prioritasnya itu atau ada yang lain mungkin Pak Kepala? Program prioritas kami di dalam rangka pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, di semua desa kami harapkan nanti akan ada IBM dan AP. IBM inilah intervensi berbasis masyarakat, ya, yang diambil dari para tokoh-tokoh masyarakat pemerhati narkoba. Jadi mereka ini adalah duta anti narkoba, mereka yang melakukan intervensi terhadap, ya, para mantan-mantan pecandu yang ada di lingkungannya, ya. Kemudian ada agen pemulihan. Agen pemulihan ini kami harapkan juga ada setiap desa. Siapa yang ditunjuk sebagai agen pemulihan adalah tokoh-tokoh juga. Ya, mereka akan coba mengadakan intervensi atau memberikan solusi kepada para pecandu yang sudah selesai melaksanakan hukuman. Inilah pasca rehab. Ya, pelaksanaan pasca rehab nanti dilakukan oleh para agen-agen pemulihan. Apabila dia itu tetap kecanduan, maka dia inilah sebagai kepanjangan tangan kami untuk dia dilakukan rehabilitasi gratis di BNN, ya, di Balai Rehabilitasi BNN di Lido, di Badoka Makassar, itu gratis, ya, itu akan gratis. Jadi rehabilitasi kita harapkan ini mampu untuk mendorong daripada masyarakat untuk tidak takut ke BNN dalam rangka melaksanakan proses rehabilitasi. Jaminan tidak akan ditahan. Yang kedua itu nama baik tetap akan terjaga karena dia privasinya kita akan tetap jaga, ya. Yang ketiga, mudah-mudahan mereka akan berhenti dari kebiasaan buruknya untuk menyalahgunakan narkoba. Baik, luar biasa, dan ini adalah salah satu program pelayanan juga ya, untuk masyarakat. Pasca rehab juga ada fasilitas yang diberikan dan sudah disebutkan tadi, luar biasa. Terakhir Pak, harapannya untuk masyarakat, untuk generasi muda terutama, untuk kedepannya seperti apa Pak Kepala? Baik, terima kasih Mbak Nitya. Jadi kami Kepala BNN Kabupaten Badung senantiasa mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya desa dan kelurahan, ya, desa dan kelurahan untuk sama-sama memerangi narkoba
dengan mencetuskan desa bersinar, bersih dari narkoba, ya. Termasuk kita berani untuk menyatakan perang melawan narkoba, war on drug. Ini yang perlu kita dengungkan di dalam setiap insan pribadi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Badung seluruhnya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kepala. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu juga sampai di telinga masyarakat sehingga ke depannya kita selain memerangi COVID-19 saat ini kita juga tetap bisa memerangi narkoba. Yang dirusak sarafnya, otaknya ya. Yang dirusak saraf otak generasi muda juga bisa rusak. Hancur, Betul. ya. Jadi kita harus selalu waspada dengan itu. Sukses selalu Pak Kepala. Nanti kita ngobrol lagi soal ini. Luar biasa pesannya dari masyarakat, mungkin slogannya untuk masyarakat semuanya. Terima Pak kasih Kepala. Mbak Nitya. Salam sehat tanpa narkoba. Baik, dan saudara itu dia tadi perbincangan saya dengan Kepala BNN Kabupaten Badung. Dan saudara, memang kita sebagai masyarakat harus lebih peka terhadap lingkungan kita. Entah itu keluarga, masyarakat, rekan-rekan kita, siapapun bisa menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba. Meskipun saat ini kita sedang fokus terhadap pandemi COVID-19, kita harus tetap fokus pada penyalahgunaan narkoba demi menciptakan timbulnya generasi emas tahun 2045 mendatang. Saya Dewi Nitya, Kadek Santosa, Kompas TV, Gianyar, Bali.